sudah ikhtiar orang tua diterima, maka ringan tugas orang tua, Allah yang seterusnya akan memberikan perhatian maksimal kepada anak itu. Makanya Bapak Ibu kalau dari kecil mendidik anak karena Allah, dekatkan dengan Allah. Bapak Ibu nggak akan capek setelah nanti sepuh ke depan. Anak itu dewasa nggak akan capek, Bu, Pak. Bahkan belum angkat tangan pun Allah tahu apa yang akan diminta, kan sudah diberikan sebelum dimohonkan. Dan Allah memilih bukan Nabi, bukan Rasul, supaya kita tidak kemudian mengatakan kepada Allah, dia kan Nabi ya Allah, dia kan Rasul. Allah berikan contoh yang bukan Nabi dan Rasul untuk memberikan pendidikan terbaik untuk kita. Maryam, bukan Nabi, bukan Rasul, seorang perempuan yang sangat salihah, hasil pendidikan kedua orang tuanya. Jadi kalau Anda menginginkan anak yang saleh, maka jadilah orang tua yang saleh. Ingin anak yang saleh, maka jadilah ibu yang saleh, istri yang saleh. Maka otomatis kesolehan orang tua akan langsung menurun kepada anaknya. Jika itu disiapkan untuk diteruskan. Tapi kalau didiamkan, gak akan nyambung. Didiamkan tuh bapaknya soleh sendiri, ibunya soleh sendiri, gak pernah diturunkan kepada anak. Imran bukan Nabi, Hannah pun bukan Nabi, keduanya bukan Rasul. Dipilih oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita sampai disebutkan dalam surahnya langsung dengan namanya surah Ali Imran. Al keturunan ke bawah tanpa jeda. Itu al. Ahlun anggotanya. Ailah persatuannya. Dia ada ailah, ada ahlun, ada usrah, ya, ada alun, itu beda. Usratun, kenapa disebut usrah? Karena mengandung sirrun di keluarga. Sir. Kalau sudah berkeluarga, ada banyak rahasia di dalam yang tidak boleh sembarangan dibuka keluar. Nanti itu pembahasan lanjutan di fikih munakahat. Alun, kenapa disebut alun? Karena semua keluarga ini ke bawah, itu soleh semua, Pak. Bu, Ali Imran. Imran dengan Hannah menikah, melahirkan Maryam. Maryam solih solihah. Maryam melahirkan Isa. Isa, Nabi dan Rasul. Semua keturunan baik itu. Nah, Imran dengan Hannah mendidik anaknya Maryam supaya memaksimalkan na'budu ini dengan konsep iyaka. Bahkan saking ingin mengkhususkan anaknya dekat dengan Allah, dibikinkan mihrab supaya anak itu bisa ibadah di dalamnya. Bapak Ibu bisa contohkan nanti di rumah untuk anak-anak nih, ya, disiapkan. Ini untuk sholat dia, baca Quran dia. Bedakan dengan tempat biasa. Mulai bisa dilatih itu, ya. Kalau anak masih mulai bermain, gak apa-apa. Namanya bermain, mungkin dia di tempat bermain baca, ini kan? Maaf, bisa jadi di ruang tamu, di kamar, itu gak ada masalah. Tapi kalau nalarnya sudah mulai matang, tempatkan di tempat khusus. Karena kalau anak sudah mulai matang, pikirannya mulai bercabang. Sudah bertanya, sudah mengkaji. Maka dekatkan dengan tempat yang khusus supaya fokusnya bisa terhubung dengan Allah secara sempurna. Maka dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya untuk fokus beribadah kepada Allah. Ini teori iyaka tadi. Khusus berusaha. Apa yang terjadi? Di situ didekatkan dengan Allah, diberikan mihrab, dibimbing pamannya Zakaria supaya tidak salah. Awas ya, hati-hati. Jangan sampai ada yang ibadah nggak punya pembimbing. Nanti besok-besok sholat maghrib 4 rakaat. Ya. Baik, lihat sini. Apa yang terjadi? Sekarang lihat baik-baik. Ketika na'budu maksimal, maka nasta'in tanpa diminta pun dia datang. Ketika na'budu maksimal, maka nasta'in tanpa diminta pun datang. Quran surah ketiga, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan simak supaya kamu dapat rahmat. Di samping saya ada yang baca Al-Qur'an, jadi saya dengarkan dulu sampai selesai. Oh, bukan, itu azan. Azan tuh, alarm ya, alarm. Ya, Masya Allah. Mungkin itu kalangan jin tingkat yang lain sedang menunaikan sholat isya berjamaah. Baru azan dia. Baik. Fokus ini. Baik. Fokus Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Dimatikan aja alarmnya kalau itu alarm. Handphone siapa? Atau mau diwakafkan boleh? Saya terima. Ambil aja Mas, matikan dari situ. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ada ayatnya? Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha?
Qalat, lihat baik-baik kalimatnya, huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ketika orang tua itu maksimal meniatkan karena Allah mendidik anaknya supaya dekat dengan Allah, maka diterimalah ikhtiar orang tua itu. Kalau sudah ikhtiar orang tua diterima, maka ringan tugas orang tua, Allah yang seterusnya akan memberikan perhatian maksimal kepada anak itu. Makanya Bapak Ibu kalau dari kecil mendidik anak karena Allah, dekatkan dengan Allah, Bapak Ibu gak akan capek setelah nanti sepuh ke depan. Anak itu dewasa gak akan capek, Bu, Pak. Coba lihat anak-anak penghafal Quran itu. Orang tuanya gak capek nabung buat haji. Ketika anaknya hafal Quran, Bapak Ibunya ikut haji. Kerabatnya ikut umrah, gurunya ikut juga. Jadi ketika Anda mendekatkan anak Anda dengan Allah, ini langsung jawaban dari Allah. Saya akan buat ringan kedua orang tuanya ketika dia mendapatkan kenikmatan dalam merawat anaknya itu. Awalnya memang susah, Bu, gak apa-apa, Pak. Kadang bangun malam, ngajak anak untuk tahajud, ngajak anak untuk menghafal Quran, masukin pesantren. Awalnya memang capek. Kadang-kadang sedih, baru dilepas udah pengen balik lagi. Pengen nginep juga di pesantren, kalau perlu pengen nyantri juga gitu kan. Terus baru pulang udah pengen balik lagi, baru sepekan udah mikirin bakalnya habis apa belum. Nanti kalau sudah buahnya mulai dipetik, maka akan terasa nikmat ke dalam jiwa, melekat di dalam hati. Ya, jadi itu yang diberikan oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana, aku rawat dia sampai dia tumbuh dewasa dengan perawatan yang maksimal. Kadang-kadang Anda merawat dengan baik di rumah, titipkan ke sekolah, karena Anda nggak tahu dia berteman dengan siapa. Kalau Allah tidak melembutkan hati teman-teman dia, bagaimana kemudian Allah bisa memberikan jalan kebaikan bagi anak itu tumbuh? Bapak kan nggak tahu apa yang dibeli anak itu saat jajan Pak di sekolah. Mungkinkah makanan itu baik untuk dia? Menjaga kekuatan kemudian memori dia. Siapa ya? Kalau Anda nggak titipkan kepada Allah, siapa yang merawat dia saat dia tidak bersama Anda? Nah, mustahil titipan itu diterima dengan baik kalau Anda tak punya hubungan baik dengan Allah, Pak, Bu. Mustahil. Anda nggak punya hubungan baik dengan tukang parkir, apalagi musuhan. Pengen nitipin barang Anda di situ, ya langsung ditolak, Cepi. Dari jauh udah dilihat-lihat tuh, ngapain ke sini, langsung tolak. Sekarang Anda pengen nitipkan anak Anda kepada Allah, Anda nggak punya hubungan baik. Udah sholat terlambat, Jumatan nunggu khutbah yang kedua. Kadang-kadang khotib khutbah di belakang bikin khutbah sendiri. Nah, terus setelah itu pengen menuntut sama Allah, ya Allah anakku, ya Allah ini. Dibangun hubungan baik dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Wa kafalaha Zakaria, ada yang bimbing, panggil guru ngaji, bikin mihrab, ya, dekatkan dengan Allah. Setelah itu, perhatikan kalimatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam untuk mengantarkan keperluannya, apakah pakaiannya, kebutuhan belajarnya, makanannya, tiba-tiba kemudian beliau terkejut karena di dalamnya sudah ada yang diperlukan. Wajada 'indaha rizqa. Kalimatnya umum, semua ada di situ. Butuh buah, ada buah di situ. Butuh makan, ada makan di situ. Kalimatnya menggunakan kullama, menunjukkan rutinitas. Jadi bukan sekali dua kali. Di setiap ngantarkan ada penasaran. Ini bapak ibunya nugaskan saya ngantarkan ini, tapi kok sudah ada di situ? Ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Paman kan yang tugas ngantarkan, kenapa sudah ada di sini? Karena anak ini terbiasa iyyaka na'budu, hubungannya dekat dengan Allah. Anak yang didekatkan dengan Allah, maka yang pertama keluar di lisannya kalimat-kalimat kebaikan yang lekat dengan Allah. Ajari anak Anda subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Maka apapun yang terjadi pada dirinya, maka kalimat itu yang keluar di lisannya pertama kali. Anak mau disuntik, yang keluar bukan sakit. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah. Dulu ada anak kecil mau disuntik yang disebut nama Allah. Astaghfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni. Mau disuntik minta ampuni dosa. Jadi saya menarik tuh anak-anak di sekolah kan, di sini kita ajarin pendidikan Qurani, di kurikulum Quran diturunkan. Itu mereka kalau kosong, itu yang disebut Quran. Kosong tuh keluar Quran aja. Lagi main perosotan apa, karena kosong tuh yang keluar itu. Quran, hadis, otomatis masuk. Nah sama seperti tadi, Maryam otomatis langsung bilang, huwa min indillah, paman semua dari Allah.
Jadi kalau kita kuat na'budunya, bahkan belum angkat tangan pun Allah tahu apa yang akan dimintakan, sudah diberikan sebelum dimohonkan. Dan dicontohkan Maryam bukan nabi, bukan rasul, untuk memberikan pesan kepada kita bahwa semua kaidah ini berlaku bagi setiap hamba Allah yang memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ibadah, Nabi Muhammad pun saat diserahkan bukan gelar nabi dan rasul yang dipanggil, tapi gelar ibadahnya sebagai seorang hamba. Kenapa engkau aku panggil untuk Isra? Karena ibadahmu itu tak tertandingi, maksimal, luar biasa. Nabi Rasul sebelumnya nggak bisa menyaingi Nabi Muhammad SAW, yang dijamin surga, dijamin terbebas dari maksiat, dijaga ma'sum madmun, madmunun bil jannah, ma'sumun minal ma'siyah. Masih mampu berdiri dalam salat malamnya, rakaat pertama bengkak kaki, sehingga Nabi Isa menyebutnya dengan Ahmad. Maka langsung diundang oleh Allah menerima perintah sholat itu dengan kehormatan yang luar biasa. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, mi'raj naik ke atas ke langit. Dengan kalimat apa panggilannya? Dengan kalimat abdun, puncak penghambaan dan ibadahnya. Bukan kerasulannya, bukan kenabiannya, tapi kalimat puncak ibadahnya sebagai seorang hamba. Turun Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Paling kiri sebelah atas. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyhi. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, semakin tinggi puncak ibadah kita kepada Allah, semakin tinggi Allah akan mengangkat derajat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala.